Terima kasih telah like and subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Beban layanan TB seolah-olah hanya dinas kesehatan. Terputus infonya. Yang kedua, kita juga sebagai PJ-PJ di sini belum paham betul tentang program TB. Alangkah baiknya jika kita juga dibekali ilmunya supaya tahu yang kebijakan besarnya apa yang harus disampaikan kepada kepala puskesmas, karena dengan tidak merangkul semuanya, otomatis yang PJ TB-nya sendirian. Ada kebijakan apa dari dinas tidak bisa diaplikasikan di puskesmas. Nah, di sini yang kemungkinan strategi ini, di sini udah mulai kita butuh kopi TB gitu kan. Hanya untuk satu masalah. Karena ketika kita tidak menemukan dari sebetulnya udah terpapar dengan kita, ya dia udah, tapi tidak terdiagnosa sebagai penderita TB. Itu kan salah satu yang drop out gitu. Jadi dia pulang dulu ke rumah, nularin dulu, nunggu waktu sampai dia batuk-batuk lagi, di dahaknya ada, padahal dia sebetulnya udah TB, tapi memang belum menularkan, tapi dia udah TB, udah. Nah, kalau dengan gejala udah oke, jadi yang gejala klinisnya udah oke, kemudian 100% diperiksa BTA yang memang ada yang plus, ada yang negatif, berarti drop out ini di mana? Nah, kalau drop out ini misalnya nanti ini bisa dengan pemikiran nanti ada pengawasan, ini 2 minggu lagi datang atau sebulan, kalau batuk ibu nggak sembuh datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengelola program, para kepala puskesmas se-Kabupaten Garut, dan juga pada kesempatan ini saya kedatangan tamu, dan alhamdulillah hari ini bisa ngobrol banyak di Puskesmas Pasundan bersama Bapak Uus Sukmara SKM MEPID. Beliau adalah Ketua PPTI Jawa Barat. Memberikan masukan tentang bagaimana penanggulangan TB di Kabupaten Garut agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan Puskesmas Pasundan, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dan juga teman dari Dinas Kesehatan Provinsi telah membahas bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam mengendalikan penyakit TB khususnya di Kabupaten Garut, khususnya secara operasional. Kita ingin membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang apa yang harus dilakukan. Teman-teman sekalian, yang pertama dalam melakukan intervensi yang lebih spesifik, kita harus evidence based gitu. Kemudian kita harus perhatikan pilar-pilar yang penting yang berkaitan dengan upaya-upaya yang memungkinkan kegiatan-kegiatan dari mulai menemukan kasus, pengobatan, kemudian risiko MDR, itu semuanya terlibat dari awal seharusnya gitu ya. Nah, dalam hal ini Pak Agus ya, untuk apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Garut, seperti yang Pak Agus sampaikan tadi sebelum saya menyampaikan pesan ini, kemudian dengan Pak Kepala Dinas, bahwa di Garut kan udah dibentuk Kopi TB ya, Komite Organisasi Profesi. Kemudian udah juga dibentuk Distrik Public Private Clinic. Kemudian sebetulnya juga udah siap ya untuk dilantik PPTI cabang Garut. Nah, itu semua harus betul-betul memerankan dan berperan sehingga
semua persoalan yang berkaitan dengan tidak optimalnya layanan dan pengobatan TB itu maksimal gitu. Dan itulah permasalahan yang kalau tadi yang saya sampaikan tidak terlibat ya COVID TB, DPPM, kemudian PPTI, maka beban layanan TB seolah-olah hanya dinas kesehatan. Padahal kita tahu bahwa TB itu ada di hulu dan di hilir ya. Di hulu bagaimana mencegah orang supaya tidak TB. Kemudian di layanan bagaimana TB ditemukan, diobati sampai sembuh. Kemudian di akhir ada juga pengobatan yang tidak tuntas mengakibatkan MDR. Nah, semua yang terlibat tadi yang saya sebutkan itu ikut juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan. Ya, karena itu pada saat ini saya mengajak kepada teman-teman dari COVID TB, apa yang terlibat di DPPM, kemudian dan jejaring ya, tadi kita misalnya Puskesmas Pasundan ada 11 jejaring, ada dokter praktek swasta, ada klinik. Nah, itu bagian yang pasti ada penderita TB yang datang. Yang kalau jejaring itu tidak ikut berpartisipasi dalam pengendalian TB, kemudian menghasilkan pengobatan yang tidak sesuai standar, bahkan menimbulkan MDR, kan persoalannya menjadi bukan persoalan klinik itu lagi. Itu menjadi persoalan masyarakat, menjadi persoalan yang secara tutorial menjadi kewajiban pemerintah dan puskesmas untuk melindungi masyarakat agar pengobatan itu dilakukan sampai sembuh. Ya. Jadi jejaring jejaring itu harus dikelola dan harus terlibat langsung. Bahkan di Dinas Kesehatan tadi kita bicara bahwa jejaring itu harus melakukan perjanjian kerjasama bahwa pengobatan TB harus sampai tuntas gitu.